kasih karena kamu sudah mau berkenan hadir dalam sesi konseling kali ini. Dan saya mau tanya, apakah tadi di jalan aman? Alhamdulillah lancar sih. Lancar ya, nggak ada kendala apapun berarti ya? Cuma panas aja. Oke, tapi aman ya, selebihnya mah? Aman, alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih. Dan sebelumnya apakah kamu sudah pernah mengikuti sesi konseling? Enggak sih, ini yang pertama kali. Oke, ini pertama kali mungkin ya. Baik, saya juga izin menjelaskan ya terkait sesi konseling yang akan kita jalani di hari sekarang. Yang dimana sesi konseling itu adalah upaya bantuan dari seorang konselor kepada konseli yang memang memiliki masalah, dan kita akan bersama-sama untuk mencari solusi terkait permasalahan yang sedang kamu alami ini. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin berapa sesi dan apakah orang lain bakal tahu pada sesi konseling kita pada hari ini? Oke, saya izin menjawab ya. Untuk beberapa sesinya kita akan melakukan sesi konseling selama 3-4 sesi, dan itu tergantung bagaimana kamu nyamannya di sesi keberapa gitu. Atau misalkan bisa kamu enak di sesi ketiga, kamu sudah merasa nyaman sama diri kamu dan merasa kamu sudah cukup untuk sesi konseling, bisa itu berhenti di sesi 3. Tapi memang untuk maksimalnya itu di sesi 4 sesi gitu, dan tenggat waktunya itu dari 30-40 menitan lah gitu. Oke, dan juga tadi kamu menanyakan apakah siapa saja, mungkin ya intinya mah yang boleh tahu terkait obrolan kita pada hari ini. Yang mungkin di sini juga saya memegang beberapa asas dalam konseling gitu. Yang diantaranya itu yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana itu adalah asas yang siapa saja sih orang yang boleh tahu terkait apa masalah yang akan kita obrolkan sekarang gitu. Dan mungkin dari kamu juga, apakah permasalahan ini boleh diketahui oleh orang luar selain kita? Mungkin hanya kita aja. Oke, baik. Lalu selanjutnya ada asas kesukarelaan, yang dimana kamu telah sukarela untuk mengikuti sesi konseling kali ini. Dan juga ada asas keterbukaan, yang dimana kamu boleh menceritakan apapun yang sedang kamu rasakan terkait permasalahan kamu yang sedang kamu alami gitu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, langsung saja mungkin ya. Di sini di intake inform yang sudah kamu isi itu tingkat kecemasan kamu lumayan cukup tinggi ya. Apakah boleh diceritakan terkait kecemasan yang sedang kamu alami? Mungkin saya untuk hari-hari ini tuh kayak suka merasa cemas akan kuliah saya yang lagi saya jalani sekarang. Karena kan saya anak pertama di dua bersaudara. Oke. Saya tuh mikir kayak saya tuh harus buru-buru cepat lulus dan mendapatkan pekerjaan. Karena kan kayak kalau anak pertama tuh kayak dituntut untuk kayak lebih kayak harus dicontoh buat adik-adiknya gitu. Itu saya suka kepikiran dan suka merasa cemas kalau kuliah saya kayak gak tepat waktu gitu. Oke, jadi kamu merasa cemas bahwa kamu itu takut kuliah kamu tidak tepat waktu gitu, karena kamu sekarang jadi anak pertama dan memang merasa dituntut untuk menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya.
Ada lagi yang mau disampaikan? Dan juga orang tua saya sih, orang tua saya kan kayak udah berumur ya, dan juga kayak orang tua saya suka menanyakan kapan lulus kayak gitu. Nah, pada saat itu saya tuh kayak merasa, saya tuh mikir harus cepat-cepat lulus gimana caranya gitu. Nah, yang membuat saya tuh merasa cemas gitu. Oke. Eh, ketika rasa cemas kamu itu muncul, di situasi seperti apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Di situasi pada saat saya sendirian, nggak ada orang lain di sekitar saya, tepatnya sih kayak lagi di kosan, kayak lagi pada saat sendirian, kayak suka ngelamun kayak gitu. Oke. Ya gimana caranya kayak cepat lulus, dan juga kan saya dituntut untuk cepat lulus ya, Ya. ke orang tua saya yang selalu menanyakan kapan lulus. Nah itu sih pada situasi pada saat saya kayak sendirian di kosan. Ya gitu. Oke. Dan tadi juga kamu berkata bahwasannya rasa cemas itu terjadi pada saat kamu sudah memasuki semester akhir dan situasinya itu mungkin sering dirasakan ketika kamu sendirian di kosan gitu ya, dan memang tidak ada orang, siapapun itu tidak ada mungkin ya. Ya seperti itu. Oke. Kemudian eh, pikiran apa sih yang muncul ketika berada di situasi tersebut? Pikiran yang muncul pada saat itu, ya yang tadi saya sebutkan, pikirannya itu kayak saya harus cepat-cepat lulus, Ya. saya harus kayak menjadi contoh yang baik buat adik-adik saya, dan juga saya tentunya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Oke. Lalu apa yang kamu rasakan ketika memikirkan pikiran itu? Seperti misalkan kamu merasa takut atau mungkin ada perasaan yang lain? Saya iya betul kata ya bapak barusan, kayak saya tuh kayak merasa takut akan kuliah saya, kayak kan dituntut untuk cepat-cepat lulus, dimana kan kayak perkataan itu tuh yang membuat saya takut. Iya saya tuh kan lagi usaha gitu, lagi usaha untuk kayak mengabulkan karena iya mengabulkan apa yang orang tua saya inginkan. Ya sih itu kayak saya tuh merasa takut bila mana saya tuh nggak tepat waktu lulusnya. Oke, jadi kamu merasa takut bahwasanya kamu takutnya itu takut lulus kuliahnya itu tidak tepat waktu gitu Iya ya. seperti Oke. Lalu ketika rasa itu muncul, rasa takut itu muncul, apa tindakan yang kamu lakukan? tindakan yang saya lakukan mungkin kayak berbeda-beda sih. Kadang saya tuh kalau pikiran itu muncul tuh kadang suka mulai sholat, baca Al-Quran. Kadang juga saya menarikannya itu kayak merokok terus main game, gitu aja sih yang saya lakukan. Jadi mungkin kegiatan itu setidaknya bisa membuat kamu reda dulu sementara gitu mungkin ya. Oke. Nah, dari hal yang kamu sampaikan ini ada pola yang bisa kita pelajari bersama mungkin ya. Jadi di situasi pada saat pikiran itu muncul, yaitu pada saat kamu di kosan ketika sendirian, kamu memikirkan bahwasannya kamu takut lulus kuliah kamu itu tidak tepat waktu, dan juga kamu memikirkan pertanyaan dari orang tua juga yang sering menanyakan kapan kamu lulus, sedangkan di satu sisi juga kamu sedang berusaha sekuat mungkin ya. Dan juga pikiran yang muncul itu selalu dituntut mungkin ya, selalu dituntut, dan
lalu perasaannya juga kamu tadi merasa takut juga gitu kan. Lalu tindakan yang kamu ambil itu seperti pelariannya itu ke beribadah gitu kan, lalu tadi main game atau mungkin bisa ngerokok juga untuk setidaknya kamu melepaskan beberapa beban pikiran yang kamu alami gitu ya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, eh, menurut kamu pola seperti itu adalah hal yang baik atau tidak? Menurut saya tidak sih, tidak. Karena kan kayak tadi pikirannya kayak cemas, kan masa cemas terus, dan pikirannya itu kan kayak harus diubah lah polanya, ya seperti itu kan. Oke. Jadi kamu merasa bahwa pola seperti itu tuh tidak baik ya untuk kamu gitu. Nah, selain pada situasi yang sudah kamu jelaskan tadi, ada lagi gak ketika kamu berada dalam situasi lain tapi kamu merasakan hal yang sama? Ada pada saat saya berkuliah, ya perasaan pikiran ya, Ya. pikiran yang ya pikirannya itu kayak pikiran yang tadi kayak itu harus tepat waktu lulusnya. Nah, itu tuh suka muncul pada saat saya lagi belajar di kampus. Dan mungkin perasaannya juga kurang lebih sama yang Ya, seperti tadi yang sama. kamu jelaskan gitu ya. Oke. Jadi baik ya, kamu tadi sudah jelaskan di dua situasi ya yang sering kamu rasakan gitu. Yang pertama itu tadi kamu berada di situasi ketika kamu berada di kosan, lalu kepikiran hal tersebut, dan juga situasi kedua adalah kamu ketika berada di kampus gitu ya, ketika kamu sedang fokus belajar dan memang tiba-tiba muncul gitu pikiran itu. Oke. Di sini saya juga menangkap ada dua situasi. Yang pertama tadi, dan yang kedua juga kamu sudah menyebutkannya. Baik, dari pola yang ada, saya menemukan bahwasannya kamu ini, Kang Egi ini merasa takut ketika kuliah Kang Egi ini tidak tepat waktu gitu ya. Sedangkan pada sisi lain Kang Egi juga terus berharap dan terus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kuliah Kang Egi. Oke. Dari pola yang sudah kita bahas tadi, saya menemukan bahwasannya kamu ini merasa takut ketika kamu kepikiran tentang kuliah kamu yang tidak tepat waktu gitu, takut lulusnya tidak tepat waktu gitu ya. Nah, dan tujuan dari sesi konseling kita hari ini, saya memandang bahwa pentingnya kamu ini perlu melakukan pengelolaan emosi, pikiran, dan mempelajari berkaitan dengan mengelola ketakutan ketika perasaan takut itu muncul gitu. Nah, apakah kita bisa melakukan sesi konseling ini untuk mengarahkan Kang Egi untuk bisa sampai ke pengelolaan emosi yang baik? Bisa. Nah, di dalam pendekatan CBT ini ada yang disebut sebagai skema kognitif. Bahwasanya perilaku yang muncul di kita itu dihasilkan oleh situasi, contohnya situasi Kang Egi tadi yang pertama dan situasi kedua yang sudah Kang Egi jelaskan juga gitu. Nah, kemudian muncul pikiran otomatis yang dimana Kang Egi muncul yang ada di pikiran Kang Egi itu rasa takut, terus juga takut kuliahnya nggak lulus tepat waktu, dan juga merasa dituntut juga gitu ya oleh orang tua karena Kang Egi ada posisinya itu adalah sebagai anak pertama gitu. Nah, bolehkah saya tahu mengapa pikiran itu muncul dan mengganggu Kang Egi? Tentunya karena omongan dari orang tua ya, yang kayak menuntut saya buat cepat lulus. Kalau yang ditakuti ya. Ya. Kalau yang
bila mana saya itu nantinya tidak cepat, bukan tidak tepat waktu lulusnya itu sih. Seperti itu mungkin ya. Ya, Jadi menurut Kang Egi, apakah pikiran itu wajar atau tidak? Pikiran seperti itu wajar sih. wajar ya. Wajar. Kemudian apa yang perlu dilakukan agar rasa takut dari kamu ini bisa turun dan kamu bisa berhasil melakukan melakukan pengelolaan emosi pada saat situasi tersebut muncul pada diri kamu. Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Mungkin yang perlu saya lakukan itu kayak, kan saya mah untuk sekarang mah kayak suka males ya, kayak ngerjain tugas dari dosen-dosen, kayak suka males, dan kayak kalau ngerjain pun kayak gak optimal, soalnya kan ngerjainnya suka mepet sama deadline. Nah mungkin yang harus saya lakukan itu kayak lebih rajin lagi belajarnya, baca bukunya, kayak udah keluar dari kampus tuh udah lolos gitu materi yang dosen paparkan pada saat di kelas. Nah saya itu mungkin harus kayak belajar lebih mendalami materi-materi yang dosen jelaskan pada di kelas. Dan saya juga ingin kayak menyibukkan diri. Menyibukkan diri itu kayak lebih menyibukkan diri ke hal yang positif. Misalnya saya kan saya kayak suka berolahraga ya dulunya. Nah mungkin untuk sekarang saya tuh bakal menyibukkan diri pada tentunya pada hobi yang saya sukai. Oke, jadi yang dapat kamu lakukan yaitu belajar lebih giat lagi, Ya. yang pertama tadi, dan juga yang kedua kamu akan lebih menyibukkan diri lagi dengan hobi yang memang sudah menjadi habit dari dulu mungkin ya. Oke. Dari tindakan tersebut, pola pikir apa yang perlu diubah? Pola pikir, mungkin pola pikir yang dapat saya ubah tuh kayak itu kan, kalau misal orang tua saya ngomong tentang kapan lulus saya tuh kayak menanggapinya kayak pikiran saya tuh kayak ya udah, mungkin kan orang tua mah kayak gimana ya, kayak Orang tua terus menasihati mungkin ya. menasihati ya, kayak ya seperti itu. Dan pikiran saya mungkin yang asalnya tadi itu kan kayak takut ya, terus mungkin pikirannya bakal berubah ke kayak ya udah, namanya juga orang tua, mungkin siapa sih yang gak mau anaknya cepat lulus gitu. Jadi kamu juga lebih memaklumi ya. Iya, memaklumi, kayak menormalisasikan. Oke, jadi pola pikir yang perlu diubah sama Kang Egi itu adalah tadi, ketika orang tua ngobrol seperti itu, yang tadinya Kang Egi merasa takut, jadi Kang Egi lebih bisa memaklumi karena namanya juga orang tua gitu ya. Seperti itu kan? Iya, seperti itu. Oke. Mungkin kita akan coba lakukan tes terlebih dahulu. Jadi kamu akan melakukan self talk atau memutar rekaman yang tadi bayangannya adalah saya takut tidak lulus tepat waktu, seperti itu ya.
menjadi saya bisa lulus tepat waktu gitu. Nah, oke baik, tadi dari awal juga Kang Egi menyebutkan bahwasanya Kang Egi itu merasa takut bahwa kuliahnya itu takut tidak lulus tepat waktu ya. Nah, eh, berarti kan itu adalah pikiran yang negatif ya. Nah, kalau boleh diubah ke pikiran yang positif, kira-kira yang ada di bayangan Kang Egi seperti apa? Kalau diubah ke pikiran yang positif, tadi kan kalau pikiran yang negatifnya itu saya tidak lulus, saya takut tidak lulus tepat Ya. waktu. Nah mungkin kalau diubah tuh ke hal yang positif tuh kayak saya bisa lulus tepat waktu, saya yakin bisa lulus tepat waktu. Oke, jadi diubahnya itu ke saya yakin akan lulus tepat waktu gitu. Oke. Nah, kita akan mencoba melakukan tes terlebih dahulu. Jadi kamu akan mencoba self talk atau memutar rekaman yang tadi di bayangannya itu adalah saya bisa lulus tepat waktu ya. Jadi memutar dari yang negatif ke yang positif gitu. Nah, tadi kan Kang Egi juga menyebutkan di awal bahwa self talk negatifnya itu adalah saya takut tidak lulus tepat waktu gitu ya. Nah, boleh Kang Egi nanti tutup mata dan dalam hati mengatakan saya takut tidak lulus tepat waktu, saya takut tidak lulus tepat waktu, saya takut tidak lulus tepat waktu gitu ya. Nah, bisa dimulai. Nanti Kang Egi bisa tutup mata ketika saya sudah mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Boleh sebutkan self talk negatif. Saya tidak bisa lulus tepat waktu. Saya tidak lulus. Saya tidak bisa lulus tepat waktu. Saya tidak bisa lulus tepat waktu. Saya tidak lulus waktu. Oke, stop. Boleh Kang Egi buka matanya lagi. Perasaan apa sih yang muncul ketika Kang Egi terus mengucapkan kata-kata seperti itu? Perasaannya gak enak, gak enak didengar. Gak enak dengar ya. Nah, ketika diubah kata-katanya menjadi self talk negatif, apa yang Kang Egi bayangkan? Yang saya bayangkan kayak saya gimana ya, kayak kuliah saya itu kayak yakin bahwa saya itu bisa lulus tepat waktu. Oke, berarti kalau diubah menjadi kata-kata yang positif berarti Kang Egi saya bisa lulus tepat waktu gitu ya. Oke. Sekarang saya ingin Kang Egi tutup mata kembali seperti tadi, dalam hitungan ketiga nanti Kang Egi bisa menyebutkan self talk yang positif yang sudah Kang Egi tadi sebutkan. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3. Saya yakin bisa lulus tepat waktu. 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 Oke, stop. Boleh dibuka kembali matanya ya. Ketika Kang Egi eh, ketika Kang Egi menyebutkan kata-kata seperti tadi, pandangan seperti apa yang muncul ketika Kang Egi terus mengucapkan kata-kata itu? Pandangannya itu kayak lebih enak didengar sih, kayak lebih enak didengar. Terus kayak perasaannya itu kayak kan tadi mah kayak perasaan cemas. Kalau
terusan kan kayak lebih enak gitu, gak kayak mengurangi rasa cemas juga. Gimana seperti itu. Apakah Kang Iki merasa lebih percaya diri lagi? Eh, Kalau saya terus kayak ditanamkan pola kayak pikiran yang barusan, eh, mungkin bisa. Oke, jadi eh, jikalau Kang Iki terus menanamkan pola seperti itu, Kang Iki yakin bisa mampu meraih kepercayaan diri yang tinggi gitu ya. Oke. Eh, apakah terdapat perbedaan perasaan yang terjadi ketika situasi negatif tadi diubah menjadi ke situasi yang positif? Perasaan. Ya, apakah ada perbedaan perasaannya gitu? Kalau terus-terusan kayak ya kayak ditanamkan pola pikir yang kayak gitu, pasti ada perubahan. Kayak asalkan cemas, eh, kalau kalau terus ditanamkan pola pikir kayak gitu, eh, mungkin perasaan saya tidak cemas lagi, mungkin akan berubah menjadi kayak senang, percaya diri. Oke. Berarti Kang Egi juga merasakan perbedaannya gitu ya, ketika bahwasannya suatu yang negatifnya diubah menjadi ke suatu yang positif gitu, yang dimana pada saat perasaan takut itu muncul, Kang Egi hanya tertuju pada saya yakin saya bisa gitu. Iya, seperti itu. Oke. eh Kang Egi tadi menyebutkan bahwasanya tindakan yang akan Kang Egi lakukan untuk setidaknya bisa meredakan, tadi Kang Egi akan lebih menyibukkan diri dengan hobi gitu ya, dan juga menyibukkan diri juga dengan belajar gitu ya. Eh, apakah selain daripada kegiatan itu yang akan Kang Egi lakukan, eh, apalagi yang perlu Kang Egi siapkan agar merasa lebih baik dari sebelumnya? Yang perlu saya siapkan, mungkin kayak lebih produktif sih, kayak lebih, kan dari hal kecil juga bisa merubah ke hal yang besar ya. Kayak contohnya kayak kalau ada tugas sepertinya kayak lebih kayak dicatat gini, dicatat, bisa di catatan HP, tugas ini tuh minggu ini tuh ini, dan juga kayak lebih eh, kayak kan kayak suka menunda kayak sholat ya gitu. Ya. Mungkin untuk itu sih persiapannya, kayak sholatnya dijaga, terus kayak lebih produktif lagi lah dalam hal apapun gitu. Oke. Apalagi terutama dalam hal kuliah. Ada lagi atau mungkin sudah cukup? Sudah sih, cukup. Oke. Kapan kiranya kamu akan melakukan aktivitas tersebut? Besok. Besok? Apakah kamu siap besok? Mungkin saya coba dulu, tapi kan siap tidak siap kan harus siap, kan itu demi kebaikan diri saya juga. Oke, jadi kamu kiranya besok akan melakukan kegiatan tersebut untuk supaya kamu bisa lebih produktif lagi, dan kamu juga lebih yakin lagi akan kuliah kamu bisa lulus tepat waktu. Ya, Oke. Seandainya kamu berhasil dalam situasi kamu yang tidak merasa cemas, takut, dan kamu sudah tidak merasakan pikiran apapun terkait misalkan obrolan orang tua atau apapun itu, eh, ketika berada di situasi seperti itu, kamu tidak merasakan cemas, tidak merasakan takut, eh, apa yang kamu pikirkan ketika merasakan hal tersebut? lebih percaya diri lagi. Oke, lebih percaya diri lagi. Oke, dan ada lagi? Dan juga senang kan, karena kan dia cemas kalau omongan orang tua seperti itu. Oke, jadi
Kang Egi berada di situasi tersebut, Kang Egi bisa merasa lebih baik lagi, lebih percaya diri lagi, dan juga senang gitu ya, karena Kang Egi berhasil melakukan beberapa yang sudah tadi Kang Egi sebutkan, seperti menyibukkan diri dengan hobi, terus belajar, dan juga ibadahnya juga dijaga, dan juga tadi Kang Egi bisa lebih produktif lagi dalam menjalani hari gitu ya. Dan Kang Egi juga tadi menyebutkan bahwasannya kegiatan itu akan dilakukan mulai besok gitu ya, dan siap tidak siap juga harus siap mungkin ya. Oke. Baik, terima kasih Kang Egi atas semua yang sudah Kang Egi paparkan di sesi konseling kali ini. Saya merasakan betul apa yang Kang Egi rasakan, mulai dari awal Kang Egi menjelaskan terkait situasi bagaimana Kang Egi merasakan cemas, terus pikiran apa yang muncul, dan juga perasaan yang dirasakan itu apa gitu. Saya merasakan betul. Dan untuk homeworknya tadi Kak Agi sudah menyebutkan beberapa dan siap dimulai besok gitu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk sesi konseling ini, dan bisa dicukupkan sekian mungkin untuk sesi konseling kali ini, dan kita akan bertemu lagi di sesi konseling yang kedua di minggu depan, dan dimana Kang Egi juga bisa melaporkan apa saja yang sudah Kang Egi lakukan, kegiatannya apa saja bisa dilaporkan, dan juga perubahannya seperti apa bisa dilaporkan di sesi kedua. Apakah Kang Egi siap? Ya. Oke, terima kasih.